Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung sesi yang pertama. Jadi kalau kita masyarakat menyadari adanya tumpahan oli atau tetes atau sejenis cairan-cairan yang bisa membahayakan orang di perjalanan, maka segeralah untuk mengomando atau mengajak masyarakat sekitarnya untuk menaburkan pasir atau menaburkan tanah di sepanjang jalan yang terkena tumpahan oli atau tetesan pasir. Dan kalau Anda menyadari pengendara tersebut mungkin menyadari akan tumpahan oli atau tetes atau sejenisnya, maka Anda bertanggung jawab untuk segera menaburkan pasir, menaburkan tanah agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, saya merupakan orang yang ke-10 yang jatuh. Mereka katakan Bapak orang yang ke-10 yang jatuh. Nah, saya baru loh, ke orang yang ke-10 kok baru kemudian mereka menaburkan pasir. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Ini kejadian ini jangan sampai terjadi atau peristiwa yang terjadi di lain-lain tempat. Kan seketika saya mencari betadin ke satu warung yang ada di situ, saya lihat ada orang juga yang jatuh. Loh, masih jatuh? Iya, katanya saya yang pertama jatuh. Dia berboncengan pemotor juga. Dan konon kabarnya ada satu mobil yang dia terperosok. Ya, untungnya memang di situ bukan jurang, daerah-daerah yang datar-datar saja, ya terperosok ke mungkin ke pinggir jalan begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, peristiwa-peristiwa ini seharusnya menimbulkan kita ini peka. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita, ya kan? Menaburkan pasir beberapa sih kalau mengomando ada beberapa orang yang ada di situ, satu orang saja bisa menaburkan istilahnya satu karung saja, dalam arti berapa saja yang mampu begitu, sehingga akan menimbulkan tidak licin dan tidak menimbulkan korban. Anda akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya merupakan orang yang ke-10, ini merupakan satu fenomena. Kenapa tidak dari tadi ketika baru satu orang yang jatuh begitu ya, masyarakat atau ketua RT yang ada di sekitar situ bukan hanya menonton saja, orang terjatuh dan merasa prihatin menolong orang yang terjatuh, tapi bagaimana supaya korban tidak timbul lagi. Masya Allah, saya berpikir akhirnya, waduh, motor saya ini bagaimana ini? Apakah motor saya ini rusak, tidak bisa dikendarai? Tapi saya merasa bahwa sebenarnya saya itu sudah pelan sekali. Jadi sehingga rupanya motor saya ini masih bisa dipakai. Saya mencari betadin, di warung yang satu tidak ada, di warung yang kedua tidak ada. Padahal saya sedang puasa Arafah kan. Tapi saya akhirnya melihat ada bayam. Saya juga tidak minta izin dulu kepada orang yang punya warung. Maaf, ini orang yang punya warung. Saya itu juga sepertinya bayam yang tumbuh dengan sendirinya. Saya ambil bayam. Saya ingat bayam ini banyak mengandung vitamin ya. Saya kunyah-kunyah, kemudian saya kunyahan itu cairan ludah yang ada mengandung bayam tersebut. Saya masukkanlah, saya teteskan di luka-luka saya tersebut. Ya alhamdulillah, sampai rumah tidak mengalami, rupanya saya tidak mengalami terkilir, tapi mungkin badan agak sakit-sakit begitu kan, agak sakit-sakit saja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Anda pun nanti menyadari ada orang yang memberi komando atau memberi isyarat agar kita memelankan kendaraan, maka pelan-pelan kendaraan, kemudian pelankan kendaraan kita, kemudian kita cari apa ini, peka juga kita. Ini pengalaman yang saya alami itu peka juga. Ini tetesan ini ada di sebelah mana. Kalau tetesan itu ada di tengah, kan mobil itu mungkin dia di pinggir tuh. Kalau dia mobil itu ada di tengah, maka kita ke pinggir begitu, karena kelihatan kan kalau kita perhatikan dengan teliti, licin itu ada di tengah, ada di pinggir sebelah kiri atau pinggir sebelah kanan begitu. Maka kita berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman. Kendaraan kita tetap tetap tidak berhenti, tetapi dengan
dengan laju yang tidak terlampau kencang, dan kemudian untuk kita yang ada masyarakat di sekitar situ segera berinisiatif untuk mengambil pasir atau mengambil tanah untuk menaburkan tanah atau pasir sehingga tidak licin kembali, dan akan menolong orang, mencegah orang untuk tidak jatuh di tempat tersebut. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian buat kita semua, dan apapun juga yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir yang telah Allah tentukan. Ketika saya cerita kepada adik saya, ya itu biar dikuras katanya. Dikuras dosanya, ya mungkin karena memang ada dosa-dosa saya. Ya, saya pun tidak merasa kesal begitu. Saya merasa bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya sedang puasa sunnah kan. Ini adalah takdir yang telah Allah tentukan. Kita tidak bisa lepas dari takdir yang Allah tentukan. Tapi ini juga bisa menjadi kafaroh buat dosa-dosa kita. Dengan kita bersabar menghadapi ujian dari Allah tersebut, maka mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan menjadi perhatian buat kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.